ini nama-nama para sahabat. Itu kebetulan nama bersahabat Ali dan Umar. Sahabat kental. Bahasa Jakartanya bestie. Ya kan itu ya? Bestie, pokoknya best friend. Bahasa Jawa. Ya, terserah Agus. Ya udah. Kemana-mana berdua, apa-apa saling bantu. Ada ibarat kata, saudara orangnya boleh bersaudara, orangnya boleh berteman. Tapi kalau uang nggak kenal saudara, benar? Nah, satu ketika Ali pernah punya utang sama Umar. Ya benar, Umarnya mah ya namanya sama Ali saya. Tapi kan istrinya bukan temannya Ali, benar ya? Bang, bahasanya gini. Jadi wazawjatuha, dan istrinya selalu membakar suaminya. Bang, abang ini nggak mikir. Uang keluarga masih butuh, ada keperluan anak yang mau sekolah, biaya ini biaya itu, tolong ditagih duit di si Ali. Enggak gede sih, cuma 10 juta. Karena di bahasa soalnya dinar. Ya kalau didinarkan kan kita bingung. Bahasa Indonesia kan 10 jutaan. Kata Umar, ya udah kan teman lu udah kayak saudara gak enak. Abang sih ngomong begitu, kebutuhan abang kagak ngerti. Di dapur kopi udah habis, sebentar abang tiap pagi bangun itu kopi melulu. Anak-anak butuh keperluan bang, tega-tegain. Masalahnya apa? Dia kelihatan kalau balik tadi. Maka kalau ada yang berutang, itu sebenarnya ya seorang yang mengutangkan wajib nagih. Maaf dikit ya, nggak apa ya nanggung ya. Ya lanjut. Jadi kalau kita mengutangkan kepada seseorang, ada kewajiban untuk nagih. Nah urusan dia bayar apa enggaknya urusan belakangan. Nah nagih itu wajib. Lantas kalau udah ditagih ternyata dia nggak ada dan nggak mampu, nah tergantung kita yang mengutangkan. Kasihan, yaudah kalau gitu saya lunasin, nggak apa-apa terlepas, bener ya? Takutnya dia ada niat bayar, tapi kita nggak pernah nagih, akhirnya dia nggak bayar, bener ya? Uang udah ada, mau bayar, tapi nggak ditagih, nggak apa-apa berarti dia ngasih. Nah, maka ada istilah ya, nagih itu adalah wajib. Kalimatnya begitu. Nah ternyata kalau ditagih ternyata, kasihan aku malah boro-boro buat bayar utang, mau hidup aja makan aja susah. Ya udah saya ikhlaskan saja. Itu lain cerita. Lain ceritanya ya. Tapi yang pertama tanya dulu. Jangan langsung pucat sih Gus. Lu kelihatannya banyak sekali bonnya. Jangan dulu. Terus ini lagi cerita si Ali yang bilang. Akhirnya diam-diam pelan-pelan hanya Umar datang. Maaf nih, saya sih sebenarnya secara pribadi ada urusan. Mudah-mudahan sih banyak rezeki saya. Emang apa? Istri saya ngomongin masalah sampean punya itu loh. Apa sih jangan bilang itu loh. Mau berakhir ya. Namanya CS ya. Itu yang mana? Itu loh Gus. Itu yang dulu sampean pakai itu berapa? Oh iya. Saya sebenarnya udah ngobrol sama istri sebenarnya gimana ya? Saya mau bayar anak yang ini masuk rumah sakit, yang ini nyakorengan, yang ini lagi panggungan, gitu ya. Tapi gimana? Udah balik. Ya udah kalau gitu nanti saya ngomong gitu. Ngotot istrinya. Sekarang situ ngomongin masalah kebutuhan itu juga butuh. Akhirnya istrinya yang datang ke Ali. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sampai memang bersahabat, urusan orang yang bersahabat, duit nggak ada sahabat. Istrinya yang marah. Akhirnya diperkarakan. Sebenarnya dalam hukum itu kalau punya utang itu nggak ada hukumnya dengan kepolisian, itu urusan pribadi kan. Tapi kalau seandainya sampai nggak bayar, akan saya polisikan dan perkarakan. Nangis dia. Waduh bahaya nih, istrinya Umar serem juga. Saya kasih waktu sebulan. Ini dalam ceritanya, kasih waktu sebulan. Bingung kota kesana kemari mau pinjol, ngeri kan dia. Jangan dulu ada pinjol, bahaya nih. Pinjol bisa 10 kali lipat ya. Akhirnya dia walaupun bagaimana masih punya iman. Datang ke Kiai, Pak Kiai bisa maaf. Saya ceritain kalau punya utang kata Pak Kiai Muhammad. Saya juga nggak punya duit. Bukan Pak Kiai, saya mau menerima apa aja yang Pak Kiai bilang. Pak Kiai ngasih amalan apa kayak terserah. Saya pengen ini supaya bayar utang. Kata Kiai gini, mau ngelakuinnya? Ya, karena gini. Saya nggak narget kamu harus berapa. Kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku,
saya, Allah akan memberikan keringanan dari ujian musibah. Lu sholawatan aja deh. Lamanya berapa? Ya terserah kok. Berapa jumlahnya? Ya terserah, seikhlasnya. Kamu ditagihnya kapan? Ih, paling telat sebulan ini. Udah, geber. Kita tagih geber. Sholawat nggak tadi baca sholawat yang penting dia yakin banget itu sama hadis. Dia siang malam sholawatan nggak kau berhenti. Takutnya apa? Takutnya ngantuk, bawa tasbih kemana-mana. Ya sudah, yakin. Nah, jatuh hari di minggu-minggu terakhir. Saat Muhammad dia belum ada gambar. Kiai ini ngomong sebenarnya bener apa enggak sih? Kok belum ada yang datang? Nanti dikiranya ada yang datang nganterin emas gitu kan ya? Udah hampir 3 minggu belum ada yang datang. Taunya di detik-detik terakhir menjelang 1 bulan itu dia mimpi. Dalam mimpinya ketemu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mimpi bilang gini, kenapa kamu kelihatannya susah kamu? Cerita di mimpi deh. Jadi si Ayu cerita, saya punya utang sama siapa? Sama Umar. Ayu di mimpi itu, kamu datang aja ke raja, ya kan? Ada salam dariku. Kamu gak sama ngomongin utang, bilangin aja. Rupanya itu dia tinggal di satu negara yang rajanya itu benar-benar orang yang ahli ibadah dan pengen ketemu dengan Rasulullah. Si raja itu akhirnya pagi buta dia langsung lari, jalan di kampung belum ada ojek, ya kan, belum ada Grab, kan? Jalan kaki subuh dia jalan kaki, nyeker lagi. Nah, datang ke pintu kerajaan, nyampe alhamdulillah. Itu penjaga pintu teriak-teriak, mau ngapain kamu? Saya dari kampung jauh dari sana, pengen ketemu raja. Udah janji belum? Janji apa? Ini raja, ini ada protokoler. Nah, mas sembarangan mau ketemu hari ini janji dengan raja, 2 bulan kemudian baru ketemu. Ada janjinya. Mau gimana mau janji ketemu aja belum pernah, kata saya. Ya. Lihat punya lihat, dia lihat punya lihat. Itu apa yang terjadi? Pas dilihat, kamu dari mana mau ketemu raja udah kaki nyeker? Orang yang mau ketemu raja itu pakai dasi, pakai jas, ini baju nyeker, pakai kaos gudang garam. Gimana ceritanya mau ketemu raja? Ceritanya gitu. Nah, datang. Dia nggak mau pulang karena ada sesuatu yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan ke raja. Namanya penjaga kerajaan ngotot teriak-teriak. Akhirnya terdengar apa aja. Raja manggil ajudannya, coba ada apa ibu? Ada keributan di depan. Raja tanya ada apa? Katanya ajudan, kayaknya jangan takutnya ada demo, ini bahaya. Ya, ada demo kacau ini ya kan itu. Coba dia tuh dia. Ada apa ini ribut? Ini orang dari kampung mau ketemu raja. Coba lihat pakaian kampung ini nyeker pula katanya. Mau ketemu raja, yang udah ada janji aja belum tentu ketemu. Ada orang kampung tuan pengen ketemu raja. Sekarang ada apa? Ribut yang ngotot pengen kemari, katanya ada titipan buat raja. Dari kampung mana? Jauh banget, udah kasihannya. Kata raja, orang baik raja gitu. Ternyata rata-rata mohon maaf ya. Nah, tuannya itu baik-baik, itu yang galak tuh asuhnya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya yang galak tuh asuhnya. Benar, yang gombong kan asuhnya. Rajanya mah baik, asuhnya itu yang gombong. Kata raja, dari kampung jauh, kasihan jauh. Katanya itu sampai nggak pakai sendal. Kata raja, kan raja orang baik. Ayo, apa? Suruh masuk. Bilangin, nggak usah pakai protokoler, nggak usah dipoto, nggak usah divideoin, nggak usah. Mbak suruh masuk. Masuk, ayan. Ajudannya mbak. Kata raja suruh masuk. Oh, ada apa? Rupanya si orang ini di pintu sambil ngamuk datangnya sholawatan terus. Supaya cepat jadi sholawatan terus. Terima ya raja, masuk. Nah, tanya saja, dari mana Pak? Pagi-pagi buka begini. Saya dari jam 3 malam jalan pengen ketemu karena ada sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Supaya disampaikan kepada raja, pada tuan. Ada apa itu? Katanya, hanya sampean yang disebut wahai tuan. Nah, sama siapa? Rasulullah. Rasulullah? Emang pernah ketemu Rasulullah kan? Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah, saya nggak sadarkan diri.
Pas bangun ternyata Rasulullah bilang begini, tolong sampaikan salam saya kepada rajamu. Kata si raja langsung merangkul ke siapa? Orang itu. Ya Allah, Allah mengabulkan keinginan saya. Sekalipun saya nggak ketemu dalam mimpi dengan Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah tahu kalau saya lagi kangen-kangennya pengen ketemu Rasulullah. Lewat engkau, ternyata engkau lebih mulia daripada saya. Makanya pernah ketemu mimpi Rasulullah, mimpi. Belum pernah ya? Yang sering mimpi dikejar-kejar asu ya. Itu yang bahaya ya. Jadi ternyata orang yang mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang dipilih. Enggak sembarang orang. Enggak sembarang orang. Pada saatnya zamannya Umar bin Khattab kalau dapat paceklik ya. Pokoknya udah hampir chaos. Hampir chaos nih kerajaan. Hampir pada demo tuh semua rakyat. Ada seorang yang ahli ibadah datang ke kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah, kau tahu Umar adalah sahabatmu. Orang-orang semuanya mau demo, mau menurunkan Umar gara-gara masalah paceklik, kering, dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh karena tidak pernah ada hujan. Hai Rasulullah, engkau sudah wafat, tapi engkau hidup di sisi Allah. Mohonkan kepada Allah supaya di tengah-tengah kampung dan kerajaan kami turunkan hujan. Itu harap tawasul namanya bahasa. Ini kan harus yakin. Itu sejarahnya dalam kitab kan? Ya. Pulang. Malam tidur dia habis ziarah kepada Rasulullah ngomong begitu, ngadu sama Rasulullah di depan kuburannya, mimpi. Sampaikan kepada Umar, jangan sedih. Bahwa minggu-minggu ini Allah akan turunkan hujan. Nah, kalau gitu datang kepada Umar, wahai Khalifah, aku mimpi ketemu Rasulullah. Kapan? Saya aja nggak ketemu, kata Umar. Saya itu sahabat yang paling dekat. Tapi saya nangis pengen ketemu Rasulullah, saya lagi susah. Kenapa? Saya kemarin ziarah tadi malam bilang, tolong jangan sedih, karena minggu-minggu ini Allah akan turunkan hujan. Benar hujan beneran. Jadi ingat ya, Rasulullah wafat, jasadnya, tapi ruhnya nggak wafat. Balhum ahya, orang-orang yang soleh, apalagi tingkatannya Nabi, itu hidup di sisi Allah. Maka kata Rasul, man shalla alayya, barang siapa yang salawat kepada aku, maktubatun alayya, aku dengar, walaupun dia salawatnya ada di gudang garam. Oh, Rasulullah dengar. Iya, makanya salawat Allah. Nah si Ali ini ngomong begitu, diciumin sama raja.